Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Megita Dwi Pamungkas serta Ibu Rina Agustianingrum selaku dosen pengampu mata kuliah Geometri Transformasi kelas 02. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 02 akan memaparkan materi mengenai konsep isometri. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 02. Yang pertama ada Mbak Amalia Kartika dengan 3 digit terakhir 012. Kemudian ada Mbak Fitria Uswatun dengan NPM 3 digit terakhir 013. Kemudian ada Mbak Narisha Diar dengan NPM 3 digit terakhir 014. Dan ada saya sendiri, Riani Teresa dengan 3 digit terakhir 039. Selanjutnya kita akan memasuki latihan soal dan pembahasannya. Yang pertama, R adalah suatu transformasi yang didefinisikan untuk semua titik P, yaitu X, Y sebagai transformasi terhadap titik P, yaitu min Y, X. Selidikilah apakah R suatu isometri. Untuk penyelesaiannya, untuk membuktikan bahwa R adalah suatu isometri atau tidak, kita membuktikan bahwa nilai P1 kali P2 itu sama dengan nilai dari P1 aksen dikali P2 aksen. Untuk itu kita ambil sembarang nilai P1 yaitu X, Y dan nilai P2 A, B. Hasil transformasi dari titik P1 yaitu min Y, X itu sebagai nilai P1 aksen. Kemudian transformasi dari P2 didapatkan nilai min A, B itu sebagai nilai dari P2 aksen. Nah, kemudian kita tunjukkan satu persatu. Yang pertama, nilai dari P1 dikali P2. Nilai dari P1 kali P2 yaitu akar dari X min A dikuadratkan ditambah Y min B dikuadratkan. Kita uraikan sehingga didapatkan nilai P1 dikali P2 yaitu akar dari X kuadrat min 2AX ditambah A kuadrat ditambah Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari P1 aksen dikali P2 aksen. Nilai P1 aksen dikali P2 aksen yaitu akar dari min Y min B dikuadratkan ditambah X min A dikuadratkan. Nilai dari min Y min B dikuadratkan bisa diubah menjadi min Y plus B kuadrat. Sehingga nilai P1 aksen dikali P2 aksen yaitu akar dari min Y plus B dikuadratkan ditambah X min A dikuadratkan. Sehingga nilai P1 aksen dikali P2 aksen yaitu akar dari Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat ditambah X kuadrat min 2AX plus A kuadrat. Nah, kita bisa mengubah operasi tersebut sehingga nilai yang bervariabel X ada di depan. Sehingga nilai P1 aksen dikali P2 aksen yaitu akar dari X kuadrat min 2AX plus A kuadrat plus Y kuadrat min 2BY ditambah B kuadrat. Nah, ternyata nilai dari P1 kali P2 itu sama dengan nilai P1 aksen dikali P2 aksen. Sehingga terbukti bahwa R adalah suatu isometri karena R terbukti mengawetkan jarak. Sekian pemaparan dari saya. Untuk latihan soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu soal suatu transformasi T ditentukan oleh transformasi T terhadap titik P sama dengan X plus 1,2Y untuk semua P, X, Y jika A dengan titik 0,3 dan B 1,-1 tentukan A aksen sama dengan transformasi T terhadap titik A dan B aksen sama dengan transformasi T terhadap titik B. Tentukan pula persamaan ruas garis AB dan ruas garis A aksen B aksen. Kita ketahui bahwa untuk penyelesaiannya yaitu kita ketahui bahwa transformasi T terhadap P yaitu X plus 1,2Y. Kemudian A aksen sama dengan transformasi T terhadap titik A sama dengan kita substitusikan nilai X dan Y dari titik A terhadap transformasi yaitu
0 plus 1,2 dikali 3 sama dengan 1,6. Begitu pula dengan B aksen yaitu transformasi T terhadap titik B sama dengan kita substitusikan nilainya menjadi 1 plus 1,2 dikali min 1 sama dengan 2, min 2. Kemudian untuk ruas garis AB sama dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan nilainya menjadi Y min 1 per 3 min 1 sama dengan X min 1 per 0 min 1. Menghasilkan Y plus 1 per 4 sama dengan X min 1 per min 1. Kita kali silang menjadi Y plus 1 dikali dengan min 1 sama dengan X min 1 dikali dengan 4. Kita jumlahkan menjadi min Y min 1 sama dengan min 4X min 4. Kita pindah ruas menjadi 4X min Y plus 3 sama dengan 0. Kemudian ruas garis A aksen B aksen dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan nilainya, nilai Y1, Y2, X1 dan X2 menjadi Y min 2 per 6 min 2 sama dengan X min 2 per 1 min 2 menjadi Y plus 2 per 8 sama dengan X min 2 per min 1. Kita kalikan silang menjadi Y plus 2 kali min 1 sama dengan X min 2 kali 8. Kita jumlahkan menjadi min Y min 2 sama dengan min 8X min 16. Menghasilkan, kita pindah ruas menghasilkan 8X plus Y min 14 sama dengan 0. Jadi, untuk nilai persamaan ruas garis AB yaitu 4X min Y plus 3 sama dengan 0. Untuk nilai ruas garis A, aksen B aksen yaitu 8X plus Y min 14 sama dengan 0. Mungkin dari saya cukup. Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya latihan soal nomor 3. Tentukan persamaan garis G aksen sama dengan pencerminan garis G terhadap garis H jika diketahui garis G dengan persamaan X, Y di mana X plus 2Y sama dengan 1 dan garis H sama dengan X, Y di mana X sama dengan min 1. Lalu kita selesaikan karena diketahui pencerminan garis H ada refleksi pada H, jadi suatu isometri, maka menurut teorema 4.1, sebuah isometri mematakan garis menjadi garis. Dan pencerminan garis G terhadap garis H sama dengan G aksen. Maka G aksen adalah garis. Lalu bisa kita lihat gambar seperti di layar, di mana titik A 1,0 merupakan titik potong antara garis G dan sumbu X. Titik C merupakan titik potong antara garis G dan H. Jadi, C elemen G dan C elemen H. Karena C elemen H, maka pencerminan garis C terhadap garis H sama dengan C. Jadi, G aksen akan melalui titik C dan G aksen akan melalui A aksen sama dengan pencerminan garis A terhadap garis H. Lalu kita bisa mencari koordinat titik C. Garis G dengan persamaan X plus 2Y sama dengan 1, lalu kita pindah ruaskan 1 ke sebelah kiri. Dengan hasil G dengan persamaan garis X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Lalu garis H dengan persamaan X sama dengan 1. Substitusikan X sama dengan min 1 ke persamaan garis G dengan persamaan X plus 2Y sama dengan 1. Diperoleh X plus 2Y min 1 sama dengan 0. Min 1 plus 2Y min 1 sama dengan 0. Lalu didapatkan Y-nya sama dengan 1. Jadi,
koordinat titik C sama dengan min 1,1. Lalu kita bisa mencari koordinat titik A aksen sama dengan pencerminan garis A terhadap garis H. Dengan cara titik D sama dengan min 1,0 adalah titik potong H dengan sumbu X. Lalu AD sama dengan XA min XB. AD sama dengan 1 min 1. AD sama dengan 2. Karena isometri, maka DA aksen sama dengan AD, sama dengan 2. Jadi, AA aksen sama dengan AD plus DA. Lalu karena tadi AD sama dengan DA, maka kita tinggal substitusikan AA aksen sama dengan 2 plus 2. AA aksen sama dengan 4. Lalu bisa kita misal kan titik A aksen sama dengan X aksen, Y aksen. Absis titik A aksen adalah 1 min 4, sama dengan min 3. Jadi diperoleh X aksen sama dengan min 3, dan Y aksen sama dengan Y sama dengan 0. Jadi A aksen sama dengan min 3,0. Jadi G aksen melalui titik C sama dengan min 1,1 dan A aksen sama dengan min 3,0. Lalu kita bisa mencari persamaan garis G aksen dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu bisa kita substitusikan hasil-hasil yang tadi kita cari ke rumus persamaan garis G aksen. Didapatkan Y min 1 per 0 min 1 sama dengan X min 1 per min 3 min 1. Y min 1 per min 1 sama dengan X plus 1 per min 2. Lalu bisa kita kali silang. Y min 1 dikali min 2 sama dengan X plus 1 dikali min 1. Lalu min 2Y plus 2 sama dengan X min 1. Lalu bisa kita pindah ruas ke sebelah kiri semua. Didapatkan X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Jadi dihasilkan persamaan garis G aksen sama dengan X, Y, di mana X min 2Y plus 3 sama dengan 0. Selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini adalah soal aplikatif. Diketahui dua buah rumah yang letaknya berada di A di 8,2 dan B di koordinat 4,5. Nah, tiang listrik ini akan dipasang sepanjang sumbu Y. Maka tentukan letak tiang listrik agar kabel yang digunakan untuk menghubungkan rumah A dan B minimum. Jadi, kita gambarkan terlebih dahulu letak rumah A dan B, dan dimisalkan letak tiang listriknya adalah C. Dengan C ini adalah sepanjang sumbu Y. Nah, jika digambarkan, maka akan seperti ini. Titik A berada di 8,2 dan titik B berada di 4,5. Nah, selanjutnya, karena tadi tiang listrik berada di sepanjang sumbu Y, maka kita buat garis di sepanjang sumbu Y dengan X sama dengan 0. Jadi, untuk mencari panjang minimum, maka diperlukan kita mencari titik C. Karena panjang minimum didapat dari AC plus BC. Nah, untuk langkah pertama, kita mencari refleksi dari refleksi dari B terhadap sumbu Y. Nah, hasil refleksinya yaitu min 4,5. Atau jika menggunakan rumus manual, min X, Y. Nah, ini teman-teman bisa merefleksikan B atau A, nanti hasil C-nya itu sama. Jadi kita hubungkan terlebih dahulu ya. Jadi kita akan mencari persamaan ruas garis
A, B aksen untuk mencari di manakah letak titik C. Nah, tadi sudah dicari bahwa titik B aksen yaitu min 4,5. Jadi, jika A, B aksen adalah garis lurus, maka kita dapat mencari persamaannya dengan persamaan garis melalui dua buah titik. Dengan titik A sebagai titik pertama dan B aksen sebagai titik kedua. Rumusnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita masukkan Y min Y1-nya yaitu 2, kemudian Y2-nya yaitu 5, min 2 sama dengan X min X1-nya 8, kemudian untuk X2-nya yaitu min 4. Dari B aksen, berarti min 4 min 8. Hasilnya Y min 2 per 3 sama dengan X min 8 per min 12. Kemudian min 12 kali Y, min 12 kali min 2, 3 kali X, 3 kali min 8. Hasilnya min 12Y min 24 sama dengan min 3X min 24. Nah, kita pindahkan ruas sehingga didapat persamaannya yaitu 3X plus 12Y min 48 sama dengan 0. Jadi, tadi AB yaitu 3X plus 12Y min 48 sama dengan 0. Nah, karena tadi sepanjang sumbu Y, maka nilai X-nya yaitu 0. Jadi kita ambil di sini nilai X sama dengan 0, sehingga kita substitusi ke persamaan AB aksen, didapat 3 kali 0 plus 12Y min 48 sama dengan 0. Jadi 3 kali 0 hasilnya 0, 12Y min 48 sama dengan 0. 48-nya kita pindah ruas, sehingga didapatkan nilai Y yaitu 4. Jadi, koordinat titik C yaitu 0,4 dengan C ini sebagai letak tiang listrik minimum yang akan digunakan untuk menghubungkan A dan B. Nah, untuk ilustrasinya seperti ini ya, teman-teman. Nah, misalkan kita menggunakan pencerminan A. Tadi kan titik C-nya di sini ya, 4,0. Misalkan kita menggunakan pencerminan A terhadap sumbu Y. A kita cerminkan terhadap sumbu Y, hasilnya yaitu min 8,2. Nah, kita sambung juga seperti tadi. Jadi, kalau kita mencerminkannya A terhadap sumbu Y, maka untuk persamaan garis yang dicari yaitu A aksen B. Untuk persamaan A aksen B, yaitu 3X min 12Y plus 48. Nah, jika disubstitusi X sama dengan 0, maka hasil Y-nya yaitu 4. Sehingga dia akan menghasilkan titik tengah yang sama, yaitu 0,4. Jadi, dapat disimpulkan 0,4 ini adalah titik minimum dari A, C, B, maupun A aksen, C, B aksen. Karena refleksi atau pencerminan merupakan isometri, jadi jarak antara B aksen, C, A aksen, B, C, A aksen yaitu sama. Jadi kita dapat merefleksikan salah satunya saja. Kita dapat merefleksikan B untuk mencari A, B aksen, atau kita dapat merefleksikan A untuk mencari B, A aksen. Sehingga untuk hasil akhirnya nanti itu sama, yaitu C-nya 0,4. Nah, sekian pemaparan soal dari kelompok kami tentang isometri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.